Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, channel Rumah Cerdas Energi. Sudah setahun tapi ya tidak terlalu berkembang ternyata ya. Karena ya dengan kesibukan juga saya jarang upload. Dari janji awal saya dulu upload tiap minggu minimal satu, ternyata tidak bisa dipenuhi. Bukan tidak ada ide tapi lebih ke karena kadang juga males ya, kadang juga males, ada kesibukan lain juga. Untuk video kali ini memang tidak ada yang akan dibahas khusus ya di channel Rumah Cerdas Energi ini, tapi saya ingin memperkenalkan buku saya yang kedua. Jika di buku pertama dulu kita membahas proyek rumahan, sekarang juga sama, proyek sederhana yang pastinya ramah lingkungan, bermanfaat, tapi lebih ke arah melengkapi buku pertama, yang memang teknologinya masih ada teknologi yang apa ya, masih perlu diperdalam. Nah, di buku kedua ini kita memperdalam teknologi-teknologi baik dari pengolahan air, listrik, sama juga konsepnya di sini juga ada lebih ke banyak pangan kalau sekarang, karena saya ingin membahas pendekatan ketika kita survival di alam. Kalau dulu kan proyek rumahan yang bisa dikerjakan dan fokusnya bukan hanya di alam, tapi kalau sekarang fokus ke proyek-proyek yang sangat berguna ketika kita mau hidup di alam dengan gaya hidup self-sufficient ataupun off-grid living. Di fokus kali ini kelebihannya ya dibanding buku sebelumnya, saya membahas juga tentang teknik-teknik yang sebenarnya nenek moyang kita sudah ajarkan ya, yaitu foraging, meramban makanan dari alam. Sebenarnya di Indonesia ini cukup banyak makanan yang bisa kita ambil dari alam, tapi karena kemajuan teknologi ya mulai dilupakan teknik foraging ini, termasuk juga teknik hunting, bagaimana kita membuat jebakan untuk menangkap ikan maupun burung ketika di alam. Ada juga fishing, ada juga pengawatan makanan yang simple, root cellar. Kalau dulu kita pakainya evaporative refrigerator, sekarang dibahas root cellar. Ada juga aquaponik, terus ada juga kalau dulu kita bahas kompor jelantah, kalau sekarang bahasnya kompor kayu bakar. Tetap ramah lingkungan ya, jangan sampai kita tebang-tebang kayu tapi pakai ranting yang jatuh saja. Terus untuk kalau dulu kita bahas PLTS untuk listrik, sekarang dibahas juga tentang tenaga angin dan tenaga air yang sederhana. Ya, kalau misalkan kita memang ingin self sufficient, hidup di alam bebas yang memang sumber air dan anginnya melimpah, tidak ada salahnya untuk kita bahas. Yang unik juga saya membahas yang agak mungkin sensitif ya, cara membuat bubuk mesiu. Untuk apa? Kenapa saya bahas ini? Karena ketika kita hidup di alam bebas atau mengambil jalan self sufficient gitu ya, rawan terhadap hewan buas. Jadi tujuan utama kita membuat bubuk mesiu itu adalah untuk menangani serangan dari hewan buas. Selain juga mungkin bahaya ya, misalkan di hutan ada begal, ada maling, kita nggak tahu ya. Makanya diajarkan juga termasuk alarm anti maling, ada juga untuk buku yang sekarang. Untuk link bukunya nanti ada di deskripsi, saya tulis di bawah di bagian deskripsi. Bagi saya sendiri ini cukup memakan waktu ya, karena mau tidak mau saya juga harus mengenali lagi tanaman-tanaman yang memang sudah tersedia di alam. Ternyata Indonesia ini cukup subur ya untuk makanan-makanan di alam, termasuk ada juga jamur-jamur, jenis jamur alam, ada juga tanaman herbal yang bisa kita tanam juga. Di sini diajarkan lebih mendalam lagi. Kalau sebelumnya di buku proyek rumahan memang terhadap pangan kurang itu ya,
kurang mendalam gitu. Sesuai dengan konsepnya tetap ada 5 aspek: 1 air, 2 bahan bakar, 3 makanan, 4 pengolahan limbah, apalagi yang kelima ya, bahan bakar, air, listrik, pengolahan limbah. Kalau di sini lebih banyak pangannya sih ya. Ya intinya seperti itulah ya. Masih tetap dengan konsep rumah cerdas energi yang memang fokus pada 5 aspek itu. Air sih banyak, kalau di buku yang dulu banyak air, sekarang lebih banyak pangan. Terus juga ada listrik, pengawetan makanan juga ada, pengolahan sampah. Kenapa saya bisa lupa ya satu poin ini? Air bersih, iya ada, kita bahas lagi pemanenan air di alam. Listrik, iya, bahan bakar, pengolahan limbah, pangan. Oh iya, 5 aspek, sudah 5 ya tadi ya. Ya, intinya tetap pada jalur rumah cerdas energi sesuai konsepnya. Teknologi yang memang gampang untuk diadaptasi, diadopsi oleh masyarakat. Biaya juga relatif murah dan pastinya ramah lingkungan gitu. Kenapa saya agak sedikit naturalis gitu ya, banyak-banyak menyinggung tentang masalah lingkungan, karena ya kekhawatiran saya sendiri selaku seorang engineer ya kita terlalu banyak menggali sumber daya dari alam, salah satunya fosil gitu. Jujur saja saya juga banyak pekerjaan tuh salah satunya di bidang migas, termasuk juga di bidang akhir-akhir ini ada kebijakan yang cukup bagus, itu hilirisasi tambang. Salah satunya kemarin yang pernah saya kerjakan batu bara. Otomatis kan ada tanggung jawab sendiri itu terhadap dampak alam yang mau tidak mau menjadi tanggung jawab seorang engineer gitu. Nah, karena saya juga tidak tidak punya kemampuan, tidak punya power yang besar gitu untuk menangani masalah di sana, walaupun memang sudah ada AMDAL, sudah ada pengolahan limbah, itu ada, tapi tetap saja terdampak ya. Salah satu caranya untuk membayar sedikitnya kerusakan gitu ya, pasti ada kerusakan yang dilakukan oleh kita yang mencari rezeki dari engineering gitu ya, dengan cara edukasi seperti ini, memperkenalkan lagi teknologi-teknologi yang mudah diadaptasi oleh masyarakat dan juga berguna sebenarnya jika masyarakatnya mau mengikuti, itu pun ya terserah, tidak ada paksaan. Saya juga tidak kejar target dari YouTube ini ya, hanya sekedar mengisi waktu luang lah ya. Syukur-syukur kalau suatu saat memang bisa di monetize gitu, saya bisa kembangkan lagi teknologi yang lebih advance gitu, yang memang membutuhkan biaya. Kalau sejauh ini semua teknologi yang dibahas di video saya itu dimodali sendiri ya. Panel surya itu saya bermodal sendiri, terus rainwater harvesting itu juga saya modal sendiri, tidak ada yang membiayai, memang murni ingin mengedukasi masyarakat. Dan terakhir kita bahas juga tentang kompor jelantah. Isu yang menarik ternyata si jelantah dan oli bekas, ini saya juga sedang melakukan riset, itu bisa dijadikan sebagai bahan bakar diesel
dengan proses namanya thermal cracking. Bahkan untuk si bahan bakar cracking kan membutuhkan bahan bakar juga untuk pemanasnya. Kita bisa menggunakan dari si olinya sendiri dibakar gitu. Jadi benar-benar limbah oli gitu. Kita bisa bayangkan di suatu kawasan industri, misalkan satu kawasan model-model di apa ya, KIIC gitu kan, terus di Gresik juga ada kawasan industri, pasti kan limbah olinya tuh banyak tuh, dan secara proses masuk ke kriteria B3. Ini saya jadi agak ngelantur kemana-mana karena gimana ya, lagi santai aja sih, jadi agak ngelantur gitu. Daripada jadi B3, lebih baik kita minyaknya kumpulkan, kita thermal cracking. Nah ini kita lagi penelitian riset dan juga analisis ekonomi, jangan sampai ternyata secara nilai ekonomi ini kita bangun plan, nanti plan untuk pengolahan oli ternyata malah rugi gitu. Ada juga rainwater harvesting juga ternyata mungkin tergugah juga, kita mulai pasang di kantor. Yang awalnya ya saya di rumah pribadi gitu, sekarang kantor juga ternyata mulai tergugah gitu untuk memasang rainwater harvesting. Mudah-mudahan kedepannya teknologi-teknologi lainnya satu persatu bisa saya kerjakan, baik secara pribadi maupun secara company, baik secara project juga, karena di channel saya juga ujung-ujungnya ngevlog juga ya, ada vlog engineering, ada saya kadang liburan juga bikin vlog gitu. Ketika ada teknologi yang memang berguna dan gampang diadaptasi, nanti akan saya coba share di channel YouTube ini video-videonya, baik berupa vlog ataupun misalkan berupa teori ketika saya memang ada waktu untuk membuat ya PPT seperti video-video sebelumnya ya, ada presentasi. Mungkin sekian dari saya untuk buku kedua ini, karena relatif umum ya dan tidak mengikat, tidak akan dikunci dan tidak perlu apa, kalau dulu kan untuk buku pertama harus membuktikan bahwa sudah pernah mensupport channel ini, mensupport juga halaman Facebook Rumah Cerdas Energi. Tapi kalau untuk yang kedua ini saya buka dengan bebas, siapapun boleh mengakses ke buku ini, dan semoga buku ini bermanfaat juga, walaupun sebenarnya lebih ke melengkapi edisi pertama dari buku saya di video yang dulu-dulu banget lah, sama tipenya ngevlog kayak gini saya. Oke, sekian dari saya. Semoga channel ini terus bisa membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.